Lubdaka ini adalah seorang pemburu sekaligus pembunuh yang tidak untuk begadang tapi introspeksi diri. 108 tuh ada beberapa yang memang tidak mampu sampai 108 untuk baca Gayatri karma yang beliau sudah perbuat. Beliau akan mengalami reinkarnasi 108 itu terdiri dari angka 1, 0, dan 8. Di mana angka 1 itu sendiri yang mempunyai makna bahwa satu itu adalah kita percaya akan adanya satu Tuhan. Halo, selamat jam segini, bertemu lagi dengan saya Gus Caka dalam channel Jericho 1111. Kali ini saya kedatangan narasumber, yaitu salah satu mahasiswa sekarang berlanjut ke S2 Distah di IAHN. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu dengan siapa cewek cantik di sebelah ini. Ya, terima kasih Beli Gus Caka. Perkenalkan, nama saya Desa Dewi, bisa dipanggil Desa atau G. Saya saat ini sedang melanjutkan studi di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, S2, mengambil prodi Ilmu Komunikasi Hindu, yang sebelumnya juga S1-nya di STAH juga, dulu namanya STAH, mengambil jurusan Hukum Agama Hindu. Ya, itu saja mungkin perkenalan dari saya, Bli. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama sama seperti sebelum-sebelumnya, video sebelum-sebelumnya itu mengenai masalah spiritual, konsep spiritual. Kalau menurut Desa Dewi, spiritual itu apa gitu? Pengertian simpel aja sesuai dengan pengalaman pribadi. Kalau menurut pendapat yang pribadi, spiritual dan agama itu adalah saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau agama sendiri adalah suatu keyakinan di mana kita percaya akan adanya Tuhan melalui suatu agama. Tapi spiritual itu adalah sebuah rasa di mana lebih tinggi tingkatannya dari agama. Jadi spiritual itu sudah mendalami ilmu agama itu secara lebih dalam lagi. Itu sih menurut saya, Beli, sekilas tentang spiritual. Oke, oh ya, kalau berbicara masalah agama, saya masih penasaran tentang cerita Hari Raya Siwolatri, terutama cerita tentang Lubdaka. Kan Lubdaka istilahnya menemukan ataupun kesimpulan dari cerita tersebut ada 108. Itu yang saya bingungin, itu 108 itu apakah mempunyai makna atau fungsi tersendiri dari sejarah kenapa bisa jadi 108 dan bisa mewakili siwa gitu. Coba dijelaskan atau tentang diceritakan cerita Lubdaka pada malam Siwolatri itu saya hanya sedikit tahu tentang kisah Lubdaka. Yang saya tahu aja, yang saya bilang Beli, ya kurang lebihnya mohon maaf. Siwolatri itu sendiri adalah salah satu hari raya dalam agama Hindu yang dirayakan setiap satu tahun sekali, tepatnya jatuhnya pada Panglong Ping 14 atau Purnamaning Tilem Sasih Kepitu, dimana pada saat itu benar-benar malam sangat gelap, karena Tilem itu kalau di agama Hindu itu Tilem itu adalah bulan mati, jadi benar-benar tidak ada bulan waktu itu. Dan cerita tentang Lubdaka ini adalah seorang pemburu sekaligus pembunuh yang tidak sama sekali tidak mempunyai nilai rasa belas kasihan dalam dirinya. Lubdaka ini adalah seorang pemburu yang sangat kejam, tidak mengenal tidak ada belas kasihan dah gitu. Pokoknya apa saja yang ditemui di hutan itu diburu gitu. Dan pada suatu hari pada saat si Lubdaka ini pergi mencari buruannya, kebetulan karena sehari-hari itu pekerjaannya hanya itu untuk menghidupi anak dan istrinya di rumah. Jadi Lubdaka ini pergi ke hutan setiap harinya dari pagi sampai petang, pokoknya kapan dia dapat buruannya baru dia pulang gitu. Nah, pada saat suatu hari itu pas dari pagi itu si Lubdaka ini nggak dapat
buruan sama sekali. Sampai akhirnya karena tidak dapat buruan, jadi dia semakin dalam lagi ke hutan gitu. Akhirnya pada saat petang menjelang malam itu kan matahari sudah tenggelam. Jadi benar-benar kondisi di hutan tuh sama sekali tidak ada penerangan. Jadi gelap gulita gitu. Jadi kan si Lubdaka ini benar-benar bingung gitu mau balik ke rumahnya. Dia nggak bawa buruan, takut bikin kecewa anak istrinya. Terus kalaupun balik juga sudah gelap, jadi dia sama sekali tidak bisa mengenali jalan untuk balik. Jadi dia memutuskan diri untuk diam di sana. Pada saat itu dia tepatnya di dekat sebuah telaga atau danau yang agak besar. Di situ dia istirahat gitu, maksudnya biar sambil sembari menunggu pagi. Jadi kalau pagi kan si Lubdaka ini ingat jalannya untuk pulang gitu. Jadi dia diam di sana. Nah, kalau dia diam di dekat danau itu, ya di dekat pinggir sungai itu, dia takut nanti di sungai itu ada buaya gitu atau ada ular gitu. Jadi dia memutuskan untuk naik sebuah pohon, di mana pohon itu namanya pohon bilwa. Jadi dia naik ke sana untuk berteduh sekaligus menunggu pagi ya. Hewan buas takutnya nanti ya, takut ada binatang buas. Terus kalau di bawah itu benar-benar bahayanya untuk dirinya banyak gitu, belum buaya, belum ular. Jadi dia naik ke atas. Terus di atas bingung lagi dia. Kalau di atas dia tidak ada kegiatan. Kalau zaman sekarang kan ada handphone macam kan. Kalau zaman dulu waktu zamannya si Lubdaka ini kan tidak ada gadget gitu. Jadi apa dia ngapain gitu. Kalau dia tidur dia takut sampai jatuh ke bawah gitu. Takut dia sampai jatuh, di bawah ada binatang buas dan macam. Jadi dia memutuskan untuk menghilangkan rasa kantuknya itu dengan cara memetik satu persatu daun bilwa itu. Biar dia ndak ngantuk gitu. Dia petik satu-satu, dijatuhin ke danau, sampai akhirnya dia tidak terasa daun itu berjumlah 108 dan di bawahnya itu dia tidak menyadari bahwa di bawah, di dasar danau itu ada lingga Dewa Siwa. Ada lingga Dewa Siwa yang dia tidak sadari, dan daun-daun yang dijatuhin itu menyentuh lingga Dewa Siwa yang ada di bawah. Jadi secara tidak langsung si Lubdaka ini melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa. Pada saat itu juga kebetulan pada saat itu adalah hari raya Siwaratri, di mana Siwaratri itu sendiri adalah berasal dari dua kata, yaitu Siwa dan Ratri, yang artinya Siwa itu adalah Dewa Siwa dan Ratri adalah malam pemujaan. Jadi Siwaratri adalah malam pemujaan kepada Dewa Siwa, di mana malam pemujaan tersebut bertujuan untuk, jadi kalau kita bermeditasi dan memuja beliau pada saat malam Siwaratri, kita bisa meningkatkan keseimbangan spiritual di dalam diri kita, dan untuk peleburan dosa. Kalau di dalam agama Hindu dikenal dengan malam peleburan dosa. Jadi pada saat itu si Lubdaka ini benar-benar melakukan secara tidak langsung, walaupun Lubdaka ini kan tidak tahu apa-apa ya, namanya juga tidak sekolah, hanya seorang pemburu, tapi pemburu yang sangat kejam gitu. Jadi dia benar-benar secara tidak sengaja melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa pada saat itu dengan menjatuhkan daun bilwa sebanyak 108 pada saat itu. Jadi si Lubdaka ini selain jagre, kalau teman-teman yang di luar agama Hindu mungkin jagre itu apa sih? Jagre itu tidak tidur alias begadang. Memang itu utamaning dari berata atau tantangan yang harus kita lalui pada saat malam Siwaratri itu. Yang utama adalah jagra atau tidak tidur.
Sedangkan Lubdaka ini kan jadinya tidak tidur waktu itu dan berpuasa juga secara tidak langsung dari pagi sampai malam. Lubdaka tidak benar-benar tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan dosa apapun karena tidak ada buruan, jadi tidak membunuh dia kan, tidak ketemu orang, jadi tidak merampok dan sebagainya. Jadi waktu itu si Lubdaka benar-benar bersih dari pagi sampai malam, niatnya untuk mencari buruan dan tidak dapat gitu. Malamnya sampai kemalaman dia tidak sengaja melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa dengan menjatuhkan daun bilwa sebanyak 108 di danau tersebut. Oh ya, masalah cerita Lubdaka tadi itu kan, Lubdaka itu banyak mempunyai kesalahan. Sedangkan dalam Siwalatri itu dia 1 hari penuh ya melakukan seperti sejenis tapa gitu ya. Kira-kira gimana saat di akhir hayatnya dia gitu? Dari kisah Lubdaka itu sendiri, pada saat kan sudah pagi nih, sudah pagi, jadi Lubdaka itu balik ke rumahnya. Nah, karena waktu malam Siwalatri atau hari raya Siwalatri itu Lubdaka tidak makan dan tidak minum sama sekali dari pagi dan begadang semalam suntuk tanpa merem sedetik pun. Jadi benar-benar melek sampai pagi, dimana pada saat keesokan harinya Lubdaka pulang ke rumah dengan tangan hampa, benar-benar tidak membawa satu pun buruan. Jadi pada saat itu istri dan anaknya menyambutnya dengan penuh kesedihan juga, tapi pasrah juga karena waktu itu benar-benar Haris tidak dapat sama sekali buruan. Dan pada saat itu Lubdaka mengalami sakit parah karena yang kemarinnya tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Sakit, dan akhirnya sore menjelang malam itu Lubdaka menghembuskan nafas terakhirnya. Pada saat meninggal itu Lubdaka dijemput Dewa Yamadipati ini menjemput untuk Lubdaka diajak ke alam yang menerima hukuman, karena selama hidupnya Lubdaka sangat kejam dalam memburu hewan maupun merampok orang yang dia temui di hutan itu. Dan pada saat Dewa Yama beserta pasukannya menjemput rohnya si Lubdaka, datanglah Dewa Siwa untuk diajak ke Siwaloka atau alamnya Dewa Siwa. Jadi ya, pada saat itu Dewa Siwa dan Dewa Yama terjadi sedikit perdebatan gitu. Di satu sisi Dewa Yama akan melakukan kewajiban beliau untuk melaksanakan keadilan karena selama hidupnya Lubdaka ini benar-benar kejam, tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa empati, tidak ada rasa kemanusiaan di dalam melakukan pemburuan maupun perampokan. Jadi pada saat itu Dewa Siwa membela si Lubdaka karena pada saat itu pada saat malam perundungan Dewa Siwa atau malam Siwaratri, Lubdaka ini melakukan pemujaan dari pagi sampai malam, tidak melakukan dosa apapun, tidak berbicara kotor, tidak membunuh, tidak makan, tidak minum, bahkan tidak tidur. Jadi pada saat itu Dewa Siwa menjemput si Lubdaka dan Dewa Yama menyerahkan Lubdaka untuk diajak ke alam Dewa Siwa. Jadi makanya sampai sekarang malam Siwalatri dikenal dengan malam peleburan dosa atau malam pejagraan, di mana pada saat itu kita wajib untuk melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa, berjagre, dan kalau bisa bermeditasi, introspeksi diri, dan tentunya tidak menambah dosa dengan cara minum minuman keras. Berjagernya tidak dengan gibah, kalau bahasa gaulnya sekarang gibah atau membicarakan orang lain, tapi dengan introspeksi diri, yaitu dengan cara meditasi atau dharma wicana, berbicara spiritual pada saat jadi Siwalatri. Makna yang kita ambil dari cerita ini adalah bahwa jagre itu sendiri sih maknanya jagre itu kita dituntut untuk jagre itu kan kita bangun, maksudnya kita dalam keadaan tidak tidur. Jadi jagre itu kita adalah
kita harus selalu ingat kepada Tuhan. Kita tidak boleh lupa bahwa dunia ini hanya fana gitu, hanya sementara, dan dunia ini adalah tempat kita pembayaran karma. Jadi di Jagre ini sendiri ditekankan untuk begadang tapi introspeksi diri, di mana kita bisa bermeditasi atau kita bisa melakukan pembicaraan spiritual seperti ini, atau dengan cara Dharma Wecana atau Dharma Tule kayak gitu. Jadi kan banyak orang-orang yang di luaran sana yang kadang memanfaatkan malam Siwaratri atau malam Pejagrean itu dengan cara berjudi. Katanya kalau dengan cara berjudi atau dengan cara berminum minuman keras yang seperti anak-anak muda zaman sekarang bisa jadinya kita tidak tidur sampai pagi gitu karena kita berjudi gitu. Itu salah. Jadi sebenarnya Jagre itu ditekankan kita untuk mawas diri, di mana kita bisa melakukan meditasi atau berbincang-bincang spiritual seperti ini, atau bisa juga dengan melakukan pemujaan atau japam dengan menyebut nama suci Dewa Siwa, Om Namah Shivaya atau Trayambakam sebanyak 108 kali atau lebih. Bisa juga misalnya 108 kali 3 gitu, sambil biar nunggu sampai pagi. Jadi itu sih makna Jagre dan sekilas cerita tentang Lubdaka di sana gitu, Bli. Dan tadi apa terakhir pertanyaannya? Oh, lagi satu pertanyaan, kan itu 108, kenapa harus 108? Apakah ada makna tersendiri dari angka 108 tersebut? Coba dijelasin sedikit. 108 sendiri adalah yang saya pernah baca nih, Beli, di salah satu artikel. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. 108 itu terdiri dari angka 1, 0 dan 8. Di mana angka 1 itu sendiri yang mempunyai makna bahwa 1 itu adalah kita percaya akan adanya satu Tuhan. Satu Tuhan yang kita puja, walaupun dengan banyak agama di dunia ini, seluruh dunia berapa agama, tapi Tuhan itu tetap satu. Hanya orang bijaksana yang memanggil beliau dengan banyak nama. Dan agama, seluruh agama itu mempunyai Tuhan, yaitu Tuhan itu sebenarnya satu. Kita bersumber pada satu Tuhan. Dan 0 itu 0 atau kosong yang mempunyai makna bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan mata biasa atau kasat mata. Jadi Tuhan itu hanya bisa dirasakan, dan beliau mencakup atau berada di mana-mana di seluruh alam semesta. Dan 8 itu mewakili 8 sifat yang ada di alam semesta. 8 itu diantaranya, Beli, ada bumi, ada air, ada angkasa, ada udara, ada pikiran, ada kebijaksanaan, ada panas, dan yang terakhir ada ego, Beli. Kalau tidak salah itu makna dari 108. Oh ya, kalau ini kan japa mantra itu kan 108 tuh ada beberapa yang memang tidak mampu sampai 108 untuk baca Gayatri mantra, Namah Shivaya atau Trayambakam itu. Apa bisa dikurangin 108 itu? Soalnya kan ada yang katanya saya ganjil gitu, yang penting ganjil gitu. Kalau bisa sih 108, tapi kalau ganjilnya itu gimana? Apakah bisa gitu? Iya, sangat bisa, Beli. Kan tidak atau 108 tidak harus 108 gitu. Karena yang penting kita mengambil, kalau di bawah 108 harus ganjil biasanya ya. Itu dimulai dari 3, terus 5, 9 dan 11. Nah, itu mungkin ya bisa 11 kali. Biasanya anak-anak kan gitu, kadang-kadang kelelahan kalau 108 tuh kayaknya terlalu lama, mungkin bisa sampai kayak nggak mampu gitu, mungkin bisa dia dikurangin ya. Berarti bisa 3, 5 gitu ya. Iya, bisa 3, 5, 11 gitu. Untuk apalagi untuk anak-anak kecil yang benar-benar baru mau belajar meditasi, kan mulai dari tahap yang paling ringan dulu biar terbiasa gitu. Dan kalau masalah ini dunia mistis, percaya nggak sama adanya dunia mistis?
atau seperti roh atau makhluk halus atau seperti jin-jin itu apakah pernah melihat enggak gitu? Sesuai pengalaman, cerita beberapa ini ya, beberapa kasus saja. Kalau pengalaman melihat makhluk gaib atau mistis itu belum pernah sih beli, cuma merasakan. Dan saya percaya kok adanya makhluk gaib itu, karena kan dunia ini kan ada berbagai jenis ciptaan Tuhan gitu, ada manusia, hewan, tumbuhan, maupun ada juga makhluk yang tidak kasat mata, itu juga merupakan ciptaan beliau. Jadi kalau dibilang ngelihat sih antara ngelihat apa enggak ya, namanya beliau pokoknya rasanya pernah ngelihat, tapi Sama-sama seperti gitu, fata bayangan. morgana, Ya. seperti bayangan gitu, tapi dalam hati sih yang penting enggak ganggu aja, yang penting percaya kalau mereka itu ada, gitu loh Bli. Boleh cerita sedikit Bli? Oh ya boleh. Dulu ya, makasih ya Bli. Dulu waktu di kuliah 1 saya pernah dijelasin sama salah satu dosen saya bahwa makna dari kita japam atau kita biasa menyanyikan lagu menyanyikan lagu suci atau menyebut nama Tuhan berkali-kali itu, atau japam, biasa dikenal dengan japam, itu untuk kita membiasakan diri agar kita selalu ingat pada Tuhan. Dan japam itu sendiri tidak harus duduk bersila, tidak harus berpakaian sembahyang, tidak harus misalnya tidak punya japamala atau sarana untuk meditasi, bisa dengan jari atau di dalam hati sambil kita di perjalanan, sambil kita berbaring mau tidur, sambil kita mau ujian untuk yang masih sekolah, itu sangat dibolehkan, karena di dalam japam itu sendiri tidak ada aturan yang benar-benar baku untuk japam itu harus di tempat suci atau harus berpakaian sembahyang, tapi bisa di mana saja, kapan saja, dan pakaiannya tidak harus pakaian sembahyang. Di mana saja. Karena kalau kita sudah terbiasa dari sekarang, kapan lagi kalau kita tidak memulai dari sekarang untuk terbiasa japam walaupun hanya dalam hati. Karena kata dosen saya itu, apa yang kita ingat pada saat detik terakhir kita mau meninggal itu kita akan ke alam itu. Misalnya kita masih ingat, kita memang tidak bisa tahu ya kapan kita akan meninggal beliau, kapan kita akan nafas terakhir itu kapan. Tapi kalau kita sudah terbiasa japam, pada saat itu kita bisa mengingat Tuhan karena kita terbiasa japam. Kalau kita mengingat, katanya dosen Tiang sih, kalau kita masih mengingat harta, misalnya seorang pejabat yang memiliki banyak sekali materi, mobil, motor, atau emas dan sebagainya, itu yang beliau masih ingat waktu mau meninggal, beliau akan kembali lagi ke alam material ini alias reinkarnasi lagi. Tapi itu tergantung lagi pada karma wasana atau karma yang beliau sudah perbuat. Beliau akan mengalami reinkarnasi ke dunia lagi. Tapi kalau beliau mengingat leluhurnya yang sudah meninggal, pada saat mau meninggal itu, nafas terakhir itu, beliau akan ke alam leluhur atau kawitan. Tidak lahir lagi ke dunia sebagai manusia, tapi beliau di alam sana, di kawitan. Dan terakhir, kalau kita mengingat Tuhan, terbiasa japam, entah dewa siapa saja, favorit teman-teman semua, misalnya Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewa Brahma, dan dewa-dewa yang lainnya bisa. Jadi dewa dewi kepercayaan kita bisa, kita akan ke alam para dewa. Jadi jika kita sudah terbiasa untuk melakukan japam walaupun dalam hati, pada saat apapun, pada saat kita apalagi sakit, misalnya sakit yang akan kita terakhir menuju alam kematian, pada saat detik-detik terakhir itu kita akan terbiasa ingat kepada beliau. Jadi disarankan untuk tetap japam agar terbiasa. Jadi pada saat kita akan meninggalkan dunia ini, kita akan mengingat Tuhan agar kita bisa menyatu ke alam Tuhan dan tidak mengalami reinkarnasi kembali. Jikapun mengalami reinkarnasi kembali, kita akan lahir sebagai orang yang benar-benar penuh dengan dharma. Kita akan lahir di lingkungan
bisa saja di lingkungan yang penuh dengan spiritual dan dharma juga, karena kita pada saat terakhir tuh mengingat ke dharma, kebaikan, jadi kita lahir di lingkungan yang penuh kebaikan juga. Jadi itu sih kepercayaan kita tentang karma pale. Jadi apa yang kita lakukan dari sekarang, pernah tiang dengar, percaya atau tidak, kalau dari sekarang kita sudah terbiasa untuk sering bersembahyang, sering membaca kitab suci, lahirnya kembali akan di lingkungan yang benar-benar mendukung untuk spiritualnya, lingkungan yang benar-benar mendukung spiritualnya. Jadi misalnya di lingkungan dia lahir sebagai anaknya pedande atau pemangku seperti itu, karena terbiasa kehidupan sebelumnya itu melakukan kegiatan-kegiatan spiritual. Dan anak orang suci gitu. Iya, anak orang suci. Iya, pokoknya anak orang suci seperti itu yang mendukung dia untuk melanjutkan kembali spiritualnya yang sebelumnya. Dan teman-teman tidak usah khawatir juga. Nah, kalaupun di dalam kehidupan sekarang teman-teman masih kurang rasanya, kok cobaan ini berat sekali gitu. Jadi saya sendiri sebenarnya hanya juga manusia, jadi kadang masih suka ngeluh seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau kita ingat bahwa kehidupan ini adalah pembayaran karma, peningkatan kualitas karma, jadi tetaplah berbuat baik seperti yang diajarkan makna dari Jagera itu. Tetap ingat tentang kebaikan, tetap ingat tentang Tuhan, sehingga nanti suatu saat cobaan ini akan kita bisa lalui dan kita bisa lewati dengan kemenangan atau dharma. Itu sih, Bli. Oke, cukup. Kayaknya udah lumayan 20 menitan. Ada lagi tambahan atau udah cukup? Itu saja sih. Oh iya dah. Cukup, sekian. Terima kasih dari Desa Dewi. Mungkin akan ada cerita-cerita lagi next video. Hari ini saya akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Santi. Semoga semua makhluk berbahagia.